Kita akan mengulas cerita dan kisah Aldi Novel Adilang, seorang remaja berasal dari Sulawesi Utara yang terapung di tengah luasnya lautan sendirian selama 49 hari. Coba bayangkan sedikit deh. Berawal dari Manado dan hingga akhirnya mendapat pertolongan dan mendarat di Jepang. Ikuti terus ceritanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu menanti video dari saya. Kita menuju 2 tahun ke belakang ya. Tepatnya di bulan Juli juga tahun 2018. Kita diingatkan dengan kejadian atau peristiwa seorang remaja asal Sulawesi Utara yang bernama Aldi Novel Adilang. Aldi tak pernah menyangka dia bisa mendarat dan pulang berkumpul lagi dengan keluarganya setelah 49 hari terapung di atas rakit sendirian di lautan Pasifik. 49 hari. Oke, sebelumnya subscribe dulu buat yang belum untuk terus mengikuti berita dan informasi menarik lainnya. Setelah Aldi diwawancarai, ceritanya berawal di tanggal 14 Juli 2018 pukul 7 WITA. Saat itu hembusan angin selatan sedikit naik atau agak gede ya, yang mengakibatkan tali dari rakit yang ditumpangi Aldi itu putus setelah bergesekan dengan tali rakit teman. Sayangnya waktu itu teman Aldi masih tertidur di atas rakitnya ya, dan tidak tahu ketika Aldi minta tolong dan juga Aldi sudah terseret arus. Waduh, gimana dia bisa bertahan selama 49 hari? Ikuti terus ceritanya. Nah, Aldi bisa bertahan makan dan minum selama 1 minggu dari bekal yang dia bawa sebelum akhirnya habis. Setelah beras, air bersih, rempah-rempah dan bumbu dapur dan juga LPG itu habis. Dan untuk bertahan hidup dia memancing ikan. Nah, mungkin jika untuk makan dia masih bisa memancing ya, dengan memasaknya dibakar, direbus, bahkan dimakan mentah-mentah. Tetapi kesulitannya dia setelah kehabisan air minum, dan mau tidak mau dia harus meminum air asin, air lautan, dan juga mengumpulkan air hujan. Sembari bertahan hidup di tengah lautan di atas rakitnya, Aldi terus berusaha meminta tolong di saat ada kapal-kapal lewat ya. Tetapi kapal-kapal itu tidak mendengar atau mungkin tidak tahu jika Aldi meminta tolong. Bahkan kata Aldi dia sempat mau bunuh diri, menenggelamkan dirinya. Dia sudah putus asa karena mungkin sudah tidak mungkin lagi dia bisa mendarat lagi. Dan mungkin saja Aldi masih dikuatkan dengan doa-doa yang dikirimkan dari orang tuanya dan juga saudaranya. Sampai akhirnya Aldi membuang rasa putus asa dan juga rasa menyerah tadi. Dan dari sini Aldi mulai semangat dan semangat lagi. Dengan Aldi tak henti-hentinya membaca surat Injil dan juga menyanyikan lagu-lagu rohani ya. Dia juga tak henti-hentinya berdoa ya agar secepatnya dapat pertolongan dan juga bisa kembali lagi bersama orang tua dan keluarganya. Sampai di sini cerita dan kisah Aldi belum berakhir. Malahan Aldi sempat bercerita jika di bawah rakitnya itu diikuti ikan hiu. Coba bayangkan di tengah luasnya lautan sendirian berhari-hari bahkan diikuti ikan hiu. Aduh, kalau saya sudah mungkin malah nyebur sekalian ya. Dan untung saja mungkin itu golongan ikan hiu yang baik hati ya. Karena untungnya ikan hiu itu tidak bereaksi. Mungkin itu malah mau menolongnya. Dan setelah lolos, setelah bebas dari ikan hiu tadi, hingga akhirnya waktu itu pada tanggal 31 Agustus 2018 Aldi sudah tidak tahu dia berada di lautan mana, lautan negeri mana, sebelah mana. Dan kebetulan dia mencoba meminta pertolongan dengan melintasnya kapal batu bara. Setelah Aldi berteriak minta tolong dengan kata help, 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 kapal itu terus melaju saja. Nah, sekitar jarak 1 mil dari rakit Aldi itu
kapal itu berbalik arah dan terus melemparkan tali ke Aldi untuk menolongnya. Salah satu dari ABK itu melemparkan tali ke arah Aldi dan sampai akhirnya Aldi bisa tertolong dari tali dan naik ke kapal itu. Nah, setelah ditolong para ABK, Aldi terus diberi kain atau mungkin handuk lah ya, karena baju dan juga celana Aldi semuanya sudah basah. Selanjutnya Aldi diberi kesempatan untuk makan, minum dan juga istirahat selama 1 minggu di kapal tersebut. Dan pada tanggal 6 September 2018, kapal yang menolong Aldi itu tiba di Jepang atau mendarat di Jepang. Namun sampai di sini kendala Aldi masih saja terjadi karena Aldi tidak mempunyai paspor dan Aldi belum boleh turun dari kapal sebelum mendapat izin. Setelah perwakilan Kedutaan Besar Indonesia dan juga pemerintah Jepang mendatangi Aldi atau menjemput Aldi, baru Aldi bisa turun dari kapal tersebut dan dibuatlah paspor untuk Aldi. Nah, setelah paspor itu jadi di tanggal 8 September 2018, Aldi dipulangkan kembali ke Indonesia, ke Sulawesi Utara dalam perjalanan selama 1 malam atau 1 hari. Nah, sampai di sini ternyata Aldi tidak hanya sekali mengalami hal yang sama seperti ini. Dan ini merupakan kali yang ketiga dia terapung di atas luasnya lautan selama 49 hari. Yang pertama dia pernah hanyut selama 1 minggu di atas rakitnya. Dan yang kedua untungnya hanya 2 hari. Dan yang ketiga ini mungkin Aldi mengira cuma mau 1 hari ya, tapi malah jadi 49 hari. Oke, tapi mau berapa hari pun tidak masalah. Yang penting sekarang dia sudah selamat dan juga sudah berkumpul lagi bersama keluarga dan orang tuanya. Setelah Aldi mengalami kejadian semua ini atau pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya, Aldi menegaskan atau memutuskan untuk tidak berlaut lagi. Dia memilih untuk pekerjaan yang lain karena sudah trauma ya dengan kejadian-kejadian yang pernah dialaminya. Mungkin juga masih banyak hal-hal atau kejadian selama 49 hari Aldi di rakit ini. Dan kurang lebih seperti yang sudah saya ceritakan, informasi yang saya dapat. Semoga dapat bermanfaat, menambah pengetahuan dan juga menambah informasi buat diri kalian. Dan semoga juga ada hikmah yang bisa diambil ya. Oke, jangan lupa like, subscribe untuk terus mengikuti berita dan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.